Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hi guys, and still with me, Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan ngebahas salah satu makhluk tinggi, besar, dan memiliki mata yang menyala. So, sosok apakah itu? So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. And let's talk about it, guys. Genderuwo adalah makhluk legendaris dalam mitologi Jawa yang sering dikaitkan dengan keberadaannya di tempat-tempat yang terpencil atau bisa dikatakan angker. Dan kisah seram tentang genderuwo ini sering sekali berkisaran pada penampakannya yang menakutkan serta kemampuannya untuk mengganggu manusia. Dan salah satu kisah seram yang sering diceritakan adalah tentang seorang petani yang tinggal di desa terpencil, dan suatu malam petani itu terbangun oleh suara-suara aneh di luar rumahnya. Dan ketika ia keluar untuk melihat, dan akhirnya dia melihat sosok besar yang menyerupai manusia dengan mata yang memancarkan cahaya merah. Dan itu adalah genderuwo. Dan genderuwo tersebut mulai menghantui rumah petani itu dan membuatnya sulit tidur dan merasakan ketakutan di setiap malamnya. Dan meskipun sudah berusaha meminta bantuan kepada dukun ataupun paranormal, dan petani itu tidak bisa menyingkirkan genderuwo dari rumahnya, dan akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan mencari perlindungan di tempat lain. Seperti yang kita ketahui, kisah-kisah seram tentang genderuwo ini sering sekali membuat orang merasa takut dan was-was, terutama jika mereka tinggal di daerah pedesaan yang dipercayai menjadi tempat tinggalnya makhluk tersebut. Genderuwo digambarkan memiliki tubuh yang besar dan kuat, dengan memiliki kulit hitam ataupun gelap. Matanya sering digambarkan berwarna merah atau memancarkan cahaya yang menakutkan. Dari beberapa versi cerita juga menggambarkan genderuwo ini memiliki tanduk seperti rusa atau hewan lainnya. Selain penampilannya yang menakutkan, genderuwo ini juga sering kali dikaitkan dengan suara-suara aneh atau fenomena alam yang tidak biasa seperti gemuruh atau desiran angin. Dan mereka sering sekali dianggap sebagai makhluk yang menghuni tempat-tempat terpencil seperti hutan belantara, pemakaman, dan rumah-rumah kosong.
Dari beberapa hal yang udah kita ketahui tentang makhluk ini, dan ada hal yang menarik yang mana genderuwo ini sering dianggap sebagai roh orang yang meninggal secara tragis atau tidak wajar yang kemudian berubah menjadi makhluk gaib yang mencari keadilan atau memenuhi keinginannya, yang mana itu sudah dipastikan sangat amat tertentu. Dan meskipun dalam beberapa cerita mereka digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan, ada juga cerita yang menggambarkan genderuwo ini sebagai makhluk yang dapat bekerja sama dengan manusia atau bahkan dipelihara dengan baik oleh mereka yang memahami kekuatan gaib, mungkin seperti paranormal atau dukun mungkin ya. Wow, sangat amat menyeramkan. Banyak kalangan yang mempercayai salah satu cara memanggil genderuwo ini adalah dengan membakar sate gagak. Diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaannya si genderuwo. Dalam hal ini seperti manusia yang memelihara burung gagak, dan yang mana untuk melakukan ritual ini, dan subjek yang ingin bertemu dengan genderuwo ini diyakini harus mengikuti tata cara khusus untuk membuat sate gagak. Dan tata cara tersebut umumnya digambarkan setelah berhasil menangkap burung gagak, dan burung gagak tersebut disembelih dengan pisau yang sangat amat tajam ya. Ada beberapa alasan yang mana ini adalah ketajaman mata pisau akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir keluar dari bekas luka yang ditimbulkan. Dan berikut ini adalah mencabuti bulu-bulu hitam gagak yang kasar sehingga benar-benar bersih. Dan selanjutnya daging yang sudah dibersihkan dan pada akhirnya ditelikung seperti halnya kalau membuat ayam panggang, dan baru kemudian bisa dibakar di atas api yang menyala. Dan hal yang terpenting dari ritual ini dipercayai adalah pengucapan rapalan mantra khusus agar genderuwo selain mencium bau makanannya juga dapat mendengar panggilan tersebut. Oh my god, this is so scared about this. Oke, dan pada akhirnya mantra pemanggil genderuwo ini diyakini hanya dimiliki segelintir orang saja dan tidak sembarangan diberitahu, dan sifat kerahasiaan ini telah banyak digunakan untuk penipuan demi mendapatkan keuntungan. Dan tempat-tempat yang diyakini paling tepat untuk melakukan ritual pemanggilan ini adalah tempat yang terbuka agar bau burung gagak yang dibakar menyebar ke segala arah dan dibawa oleh angin dan bisa mengundang genderuwo mendatangi tempat tersebut. So, bagaimana dengan pendapat kalian mengenai sosok genderuwo yang sangat amat mengerikan ini? Dan yang pasti pesan dari gua adalah tidak untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib. Selalu ingat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Guys, thank you for watching this video and don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.